Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang sudah menghantarkan kami sampai dengan detik ini. Keberadaan kami bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan ketika kami ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, bahkan terlebih kami bisa melayani Engkau ya Tuhan lewat ibadah pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami tahu anugerah-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Bahkan kasih-Mu, anugerah-Mu dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Kami sudah bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan Engkau bersabda. Dan hari ini kami teringat untuk keluarga yang tidak bersama dengan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, kekasih kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau menyertai mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk para pemuji, untuk para pemusik. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang Efesus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat 14. Judulnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita yakin bahwa kita adalah orang-orang terpilih, amin. Siapa yang merasa gak terpilih? Dari sekian banyak manusia, ada 8 miliar 7 miliar atau 8 miliar manusia. Dan kita yang ada di tempat ini, biasanya kalau hari Minggu tanggal 24 rame ya. Tapi kenapa gak rame? Apa karena udah ntar malam aja deh gitu ya? Gitu ya? Padahal sekarang hari Minggu loh. Saya tadi pagi bangun, karena setiap hari Minggu saya harus jalan pagi. Dan harus paksain jalan pagi, supaya minggunya segar. Aku pikir Tuhan itu gak pernah memberikan yang sisa-sisa buat kita ya. Harusnya kita memberikan yang terbaik. Iya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai dengan ayat yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu ayat 14 terakhir. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu
Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan kita hari ini Advent terakhir. Bapak Ibu, Advent pertama masih ingat apa temanya? Bung Agus masih ingat tema pertama? Bung Agus nggak datang ya. Selamat datang Bung Agus. Lama kita nggak jumpa Bung. Ya, tema Advent pertama adalah pengharapan, hope. Tema minggu kedua Advent apa? Peace, damai sejahtera. Minggu lalu temanya adalah joy, sukacita. Dan minggu ini kita berbicara tentang kasih. Boleh tanya dong? Sejak kapan sih Allah mulai mengasihi manusia? Sebelah sini, Bapak Ibu, sejak kapan Allah mulai mengasihi manusia? Ya? Sejak itu Allah mengasihi kita. Keep. Ada lagi pendapat lain? Sejak kapan Allah mulai mengasihi manusia? Apa harus dirangsang dengan hadiah Kak Monci? Ya Bung, apa harus dirangsang dengan hadiah? Ya? Sejak manusia diciptakan. Hampir mendekati. Cluenya hampir mendekati. Sejak kapan Allah mulai mengasihi manusia? Tadi sejak diciptakan, hampir. Ya? Siapa? Sejak? Tadi kirain tentang istrinya jawabannya benar gitu ya. Allah mengasihi manusia sebelum dunia dijadikan dan saat dunia dijadikan. Loh Pak Pendeta, orang manusia belum ada. Coba bayangkan, kalau manusia diciptakan hari pertama, apa yang terjadi? Di mana manusia berada? Coba, kalau manusia diciptakan hari pertama, di mana manusia berada? Belum ada Taman Eden pada saat itu. Belum ada. Melayang-layang. Coba bisa bayangkan. Belum ada bumi. Ya apa ya? Jangan hari ke-6 Tuhan, hari kedua. Oke, bumi udah ada pijakan. Tapi gelap gulita masih menyelimuti samudera raya, betul? Maka tidak hari kedua. Hari keberapa manusia diciptakan? Setelah semuanya ada, bayangkan Bapak Ibu. Manusia dikasihi Tuhan sebelum manusia itu dijadikan. Makanya tadi jawaban Bung Minggus itu hampir. Jawaban Pak Timan sejak di kandungan. Ya, tapi Tuhan Tuhan mengasihi manusia sebelum manusia itu dijadikan, yaitu pada waktu penciptaan pertama. Kenapa? Di mana kasihnya? Saya tadi sudah katakan. Bung Kena tadi sudah katakan, kalau manusia diciptakan yang pertama, maka kita melayang-layang. Mungkin ada berkata begini, Pak, lebih enak melayang-layang, Pak. Betul? Enggak juga. Melayang-layang enggak ada pijakan, enggak ada rumput, enggak ada penerang pagi matahari, penerang malam bulan, enggak ada. Ngerti sampai di sini? Ngerti ya? Jadi ketika ada pertanyaan, kapan sih Allah mulai mengasihi manusia? Allah mengasihi manusia ketika manusia itu belum ada. Dan kasih yang kedua pada saat manusia dijadikan, boleh ada yang baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kita hari ini lebih santai. Iya. Karena kan nggak mungkin pulang kan? Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, silakan Pak Timan yang kencang tapi jangan buru-buru. Stop dulu Pak Timan. Apa istimewanya di sini? Ada dua. Apa istimewanya di sini?
Bisa bayangkan nggak? Ketika Allah mau menjadikan saya dan saudara semua, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berkata begini, kan? Baik laki, tunggal atau jamak? Kita. Jamak. Bukan baiklah aku menciptakan, enggak. Baiklah kita berembuk nih. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita mau menciptakan Fritz dan Friedel itu seperti apa? Mirip Bung Kena dong. Jangan mirip dua-duanya. Nanti kalau mirip Bung Kena, yang ibunya marah. Nanti kalau mirip ibunya, ini bapak siapa gitu kan? Jadi harus mirip bapak ibunya. Bayangkan loh, siapa kita sampai Tuhan berembuk menjadikan Huan, menjadikan Bang Joan, menjadikan Bung Agus. Siapa kita? Jangan ada, lu jadi-jadian sih, lu dilepas jadi gitu. Enggak ada. Mau apapun tampang kita Bapak Ibu, mau ada anak tanpa maaf, tanpa lengan, bahkan ada anak lahir maaf tanpa anus. Itu bukan produk gagalnya Tuhan, seakan-akan Tuhan gagal menjadikan manusia. Enggak. Saya berulang kali katakan, kalau Nick Fujisik diminta untuk dilahirkan kembali. Tahu Nick Fujisik yang tanpa lengan, tanpa kaki? Ketika pembawa acara menanyakan kepada dia, Nick, kalau ada kesempatanmu untuk dilahirkan kembali, mau minta seperti apa? Mau minta seperti Bung Jimmy, mau minta seperti Bung Mingus, atau mau minta seperti Bung Kena? Enggak ada. Saya mau dijadikan seperti ini, tanpa lengan, tanpa kaki. Luar biasa. Karena kalau Nick Fujisik dilahirkan sempurna, mungkin kita tidak mengenal dia, mungkin dunia tidak mengenal dia. Bayangkan, Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Itu kasih yang pertama, berembuk. Kasih yang kedua, kita diciptakan tidak mirip dengan hewan-hewan sebelumnya. Tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Cuman rupa dan gambar itu hilang. Gambar dalam bahasa aslinya skematozoik. Itu hilang sejak di Taman Eden. Apa kasih yang berikutnya? Tadi sudah ada yang menjawab. Setelah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ini Tuhan Yesus baik seperti pujian kita tadi itu. Supaya apa? Supaya kita berkuasa atas bumi ini. Hebat bukan? Hanya itu berkat Tuhan. Lanjut Pak Timan ayat 27. Lanjut. Terus sampai 31. Stop dulu Pak Timan. Bayangkan, aku memberikan segala tumbuh-tumbuhan. Tadi kalau kita ciptakan hari kedua tumbuh-tumbuhan belum ada, mau makan apa? Betul toh? Berkat Tuhan melimpah dari awal. Lanjut Pak. Stop, ayat 31 kita baca sama-sama karena ini luar biasa. 1, 2, 3. Kalau kita ada waktu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 24. Penciptaan pertama sampai penciptaan kelima, Allah hanya bilang Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik, baik, baik. Tapi ketika ayat ke-6, ketika penciptaan ke-6 manusia diciptakan, Allah melihat sungguh amat baik. Boleh katakan ke diri sendiri, saya ternyata ciptaan yang sungguh amat baik. Boleh dong. Boleh dong. Bung Agus, ciptaan yang sungguh amat baik. Amin. Huan, ciptaan yang sungguh amat baik. Gak ada produk gagal Tuhan. Tapi Pak, aku gak secantik dia. Enggak. Mata kita yang salah. Mata Tuhan gak pernah salah menciptakan kita. Amin. Jadi bahwa saya ciptaan yang sungguh amat baik. Ketika firman Tuhan ini saya aminkan, kita bawa ayat ini,
saya ternyata ciptaan yang sungguh amat baik, bukan karena kata pendeta Horas, tapi karena kata Tuhan sendiri. Ternyata saya ciptaan yang sungguh amat baik. Anakku ini 2 ciptaan yang sungguh amat baik. Alia ciptaan yang sungguh amat baik, bukan karena kamu juara terus Alia, tapi karena Tuhan Yesus menciptakan kamu menjadi ciptaan yang amat baik. Amin. Stefani, kamu juga ciptaan yang sungguh amat baik. Gak boleh minder. Semua kita ciptaan yang sungguh amat baik. Hanya semua kita yang tempat ini ciptaan yang sungguh amat baik. Bahkan ketika manusia pun jatuh ke dalam dosa, harusnya Adam dan Hawa mati. Tapi enggak, ketika Allah tiap sore jalan-jalan, di mana mereka? Di mana kalian, kata Tuhan? Kami sembunyi. Kenapa? Karena kami tahu kami telanjang. Berarti kalian sudah makan buah terlarang itu. Kalau kalimat-kalimat marah nih ya, kalau kita dari orang Indonesia Timur, hai, kamu tak tahu diri. Keluar kamu dari taman ini. Enggak. Ternyata Adam dan Hawa sudah keluar. Mereka sudah menyemat daun pohon hara untuk membuat cawat, kata Alkitab. Tuhan gantikan. Ambilnya domba lalu berpakaian itu. Bayangkanlah, kasih Tuhan itu terus mengalir. Kasih Tuhan terus mengalir. Bahkan di ayat 15 Tuhan berjanji dalam Kejadian 3:15. Tuhan berjanji, aku akan menciptakan, mendatangkan seorang penolong bagimu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau ini kita ingat, haleluya. Sungguh luar biasa. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, itu berbicara tentang diri Tuhan sendiri. Karena tadi bacaan pertanggapan kita berkata dalam 1 Yohanes 4 mulai ayat 7 bahwa God is love. God is love, Allah itu kasih. Ketika kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang Allah. Ketika kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang kasih. Tapi Pak Pendeta, kok keadaanku tidak baik-baik saja? Pertanyaannya itu bukan? Kok keadaanku begini-begini saja? Kalau Tuhan benar-benar mengasihi saya, kok keadaanku begini-begini saja? Begini Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kasih, cenderung manusia yang punya keterbatasan pikiran ini mempersempit makna cinta dan kasih Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kasihnya Tuhan, manusia sering mempersempit makna kasih itu hanya sebatas kasih yang romantis. Seperti saudara dan saya. Awal-awal meluap-luap kasih itu. Betul? Tapi perasaan yang di awal menggebu-gebu, lama-kelamaan hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan pertemanan, hubungan saudara bubar. Karena apa? Karena ternyata kasih manusia itu hanya di awal. Kalau kita berpikir kasihnya Tuhan itu hanya sebatas romantisme, habis kita. Tapi ketika kita berbicara tentang kasihnya Tuhan, tahu kasihnya orang tua? Bung Minggu sudah orang tua toh? Sudah. Pasti berpikir untuk memberikan terbaik kepada anak toh? Bung Jim itu? Sudah. Pasti berpikir untuk memberikan terbaik? Betul. Begitu pula dengan Pak Sandy. Ya, anak tunggal Huan. Pasti berpikir mama dan papa memberikan yang terbaik buat kamu Huan. Pasti nggak mungkin. Coba tanya mama, benar mah gitu? Coba tanya. Bahkan jauh sebelum kamu memikirkan dibelikan ini itu, mama dan papa sudah memikirkan itu. Betul ya Bu ya? Itu kasih manusia. Tapi ketika kita berbicara tentang kasihnya Tuhan, sekali lagi tetap masih banyak yang meragukan. Padahal kasih orang tua sebesar-besarnya kasih orang tua, maka zaman ini, kasih orang tua itu gimana ya? Saya nggak tahu Bapak Ibu, zaman sekarang kan begini. Pak, anak zaman sekarang jangan dikerasin. Benar nggak sih kalimat itu, Bung? Anak zaman sekarang jangan dikerasin. Dikerasin salah, nggak dikerasin? Salah. Saya nggak tahu siapa yang diantara kita orang tua. Mungkin Bung Sandy, zaman dulu nggak mungkin nggak dibentak orang tua kita dulu ya. Bahkan main kopel, tahu kopel? Anak sekarang nggak tahu kopel, Bung. Kopel itu ikat pinggang. Coba anak sekarang disabet sama orang tuanya, ham. Zaman dulu nggak ada ham tuh. Kalau cerita saya di kopel sama orang tua, kulihat di sini masih membekas. Betul. Supaya apa? Oh ternyata kami 8 orang nurut semua loh dengan seorang janda. Ibu saya umur 38 tahun janda. Ia merawat kami bukan dengan lembut.
Sedikit saya curhat. Karena bapak saya itu meninggal saya 4 tahun. Mungkin semiskin-miskinnya kita, belum pernah diantara kita makan telur dibuat selebar-lebarnya di kuali. Untuk 1 telur dibagi 8. Belum pernah. Belum pernah mungkin diantara kita nggak ada lauk, ambil minyak bekas atau minyak jelanta. Lalu pakai garam dikit diaduk-aduk ke nasi. Udah ada yang pernah di sini? Kanopi bilang begini. Orang tua bilang begini, jangan banyak-banyak makan ikan, nanti cacingan. Ternyata supaya mengirit. Betul. Betul ya? Tapi orang tua dulu memang hajarannya itu luar biasa. Tapi beda dengan hajaran Tuhan. Kita mungkin berpikir seperti ini, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa keadaanku seperti ini? Pak Pendeta, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa masalah demi masalah datang? Pak Pendeta, kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa ini dan itu terjadi? Kenapa saya begini terus? Kenapa semua hal saya alami? Kenapa begini, kenapa begitu? Kita berpikir seakan-akan Tuhan sedang menghukum kita. Kita berpikir seakan-akan Tuhan sedang mengajar kita. Padahal di titik itulah Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di dalam bacaan, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6, boleh kita baca sama-sama, boleh tampilkan Bet, sorry saya tadi belum bilang di awal. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama bagaimana cara kerjanya Tuhan kepada kita. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena Tuhan dan luar biasa enggak Tuhan kita? Beda kalau kita membandingkan kasih Tuhan kepada kita dibanding dengan kasih orang tua kepada anak. Kasih orang tua kadang-kadang meninabobokan, betul? Buat anak hancur. Oh banyak tuh sinetron-sinetron diangkat dari kisah nyata. Yang ujung-ujungnya lagunya, ku menangis. Pak Pendeta sering juga nonton sinetron. Yang ngikutin istri, gak mungkin satu TV nonton beda-beda. Kasih orang tua suka meninabobokan. Tapi kasih Tuhan, ya Tuhan bekerja di ranahnya Dia, bukan di ranah pikiran kita. Bisa dibayangkan enggak? Kita berkata seperti ini, Tuhan kenapa saya seperti ini? Saya tadi sudah katakan contohnya, Nick Fujisik kalau ia diciptakan sempurna, maka kita tidak mengenal Nick sampai saat ini. Satu ayat lagi Bet, Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Kita baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 10. Nggak lama lagi ya. Yesaya 54 ayat 10 sampai ayat 10 aja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi tidak akan dan bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Ketika kita bertanya, Pak Pendeta, sejauh apa sih kasih setia Tuhan? Sebesar apa sih kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan itu tanpa ukuran. Bayangkan loh, mau gunung-gunung beranjak, mau dunia ini hancur, tapi kasih setia Tuhan tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan pujian kita tadi berkata dikutip dari Ratapan 3 ayat 10. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Besar kesetiaanmu. Coba, bisa kita bayangkan enggak? Kalau kasih manusia itu tergantung kondisinya apa. Tapi kasih setia Tuhan itu unconditional. Apapun keadaan kita, coba kita bayangkan. Ketika Tuhan berembuk, kau kuutus ya ke dalam dunia ini. Enggak deh, kenapa? Toh juga nanti manusia gak akan berubah, lihat. Sudah 2000 tahun lebih manusia, Tuhan diutus kepada manusia. Apa yang terjadi? Manusia tetap berontak. Betul? Kalau itu yang terjadi, saya gak mau diutus kepada manusia, kata Yesus. Saya gak mau. Hancur dunia ini. Yesus pun sudah diutus, tetap dunia ini makin kacau. Tapi apapun yang terjadi dengan manusia, kasihnya Tuhan itu unconditional. Karena kita orang tua masih lihat-lihat anak ya. Kalau lu baik, mau kasih uang jajan. Kalau nilaimu bagus, kita nanti Desember pulang kampung.
Kalau nilaimu bagus, nanti papa beliin hadiah. Kalau nilaimu bagus, kalau kamu juara, nanti papa kasih ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau nggak juara, Tuhan tidak, apapun, walaupun kita seperti apa, Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak beranjak dari Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Jadi ketika kita mengalami yang katanya tahun 2024 nanti akan terjadi ini, itu, dan sebagainya, ingat, kasih setia Tuhan masih bersama dengan aku, kasih setia Tuhan masih bersama dengan aku, kasih setia Tuhan masih bersama dengan aku. Mungkin kalau ada kesaksian Bapak Ibu, kesaksian Ibu Dianita, kesaksian Bung Kena dan Kak Dewi, kesaksian Bu Novi, mungkin kita akan bersaksi dari 1 Januari sampai dengan 23 Desember kemarin, bagaimana pernyataan Tuhan day by day, tiap hari, hari lepas hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan loh, apalagi kita yang naik motor ya. Bayangkan loh, itu tantangannya. Tapi kita nggak tahu, ada invisible hand ya. Ada tangan-tangan yang tidak terlihat untuk menjagai kita terus. Untuk menjauhkan anak ini dari godaan jahat sekalipun. Itu karena siapa? Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada tangan kuat yang tidak terlihat, tangan besar yang tidak terlihat menjagai saudara dan saya. Tapi kita kadang-kadang, gimana sih Tuhan, ini kok keadaanku begini-begini aja. Berbicara tentang Natal adalah berbicara tentang kasih. Dan saya percaya sampai detik ini, saya sangat percaya akan kekuatan cintanya Tuhan kepada saya pribadi. Saya nggak tahu, harusnya saudara semua harus percaya bahwa kekuatan cintanya Tuhan masih tetap bekerja dari sekarang sampai kepada kekal. Karena ayat ini, sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun dunia ini akan hancur, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan kita semua, kata Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa, amin. Amin ya. Coba, Natal tinggal besok. Jarang-jarang ada Natal, ada minggu Advent keempat ini jarang-jarang ada di hari Minggu. Saya katakan di minggu pertama kemarin, Advent ini adalah napak tilas, di mana 2000 tahun lebih yang lalu Allah sudah lahir. Kemudian Advent juga mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Kristus kali yang kedua. Masih ingat gak waktu Yesus membungkam ahli Taurat dan orang Farisi dalam Matius pasal 22, bisa dibuka Bet? Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ketika ahli Taurat dibungkam oleh Yesus, lalu mereka ingin mencoba Yesus. Coba buka Bet. Matius 22 ayat 37. Apa pertanyaan mereka kepada Yesus? Mereka ingin mencoba Yesus. Boleh ayat sebelumnya, Dek? Ayat 3 berapa ya? Dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang itu perikop baru. Sorry. Matius 22 ayat yang ke-34. Sorry. Sampai 40. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk apa? Untuk mencoba Yesus. Apa kata Yesus? Apa kata mereka? Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Inti apa kalau zaman sekarang begini? Guru, apa inti dari Alkitab? Guru, apa inti sari dari Alkitab? Apa kata Yesus? Kita baca ayat 37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 38. Itulah yang pertama dan terutama. Hukum yang sama dengan itu, lanjut deh, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah seperti ayat 40 terakhir. Dan pada kedua hukum inilah, jadi kalau kita peras, berapa surat di Alkitab? Fritz Friedel? 66. Betul ya? 66 surat. Ada 13.422 pasal.
Dan ada lebih ayat. Saya ingat Bang Andi nih. Sampai begini Alkitab. Kalau diperas ini, Bang Andi gitu. Akan keluar satu ayat. Yaitu Yohanes 3. Nah, karena begitu besar ya. Kalau diperas lagi Yohanes 3 akan keluar satu kata. Apa itu? Kasih. Jadi inti dari Alkitab. Ketika kita berbicara tentang Alkitab. Ketika kita berbicara tentang Tuhan. Intinya hanya satu kata. Gimana caranya? Gimana sih? Love. Intinya ini. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, tidak hanya di Natal sebenarnya kita berbicara kasih. Waktu kemarin ada debat presiden, bukan capres yang kemarin. Kan ada yang pintar ngomong, kemarin juga ada yang pintar ngomong. Sampai topiknya lari. Lalu pengamat bilang begini, bukan di situ buktinya, di lapangan nanti buktinya. Betul, di lapangan mereka pintar ngomong belum tentu pintar kerja, betul? Nah, seperti presiden kita sekarang ngomongnya nggak pintar, tapi bekerja, begitu kan? Jadi Bapak Ibu, 365 hari, saya mau bertanya begini, sudah berapa banyak kita melakukan kasih? Advent terakhir ini mengingatkan kita untuk kita melakukan kedua hukum ini. Kasihlah Tuhan Allahmu, hukum vertikal. Kasihlah sesamamu, jadi bentuk salib. Tapi bagaimana mungkin kamu mengasihi aku yang tidak kelihatan, saudaramu yang kelihatan pun kamu gak kasih, kata Tuhan. Kamu pembohong, kamu pendusta, kata Alkitab. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo sebelum firman Tuhan ini saya akhiri. Kalau begitu Pak Pendeta, gimana caranya mengasihi sesama? Cinta adalah tentang menunjukkan kepada seseorang bagaimana mereka lebih penting daripada diri kita sendiri. Setuju atau tidak? Cinta adalah menunjukkan bagaimana orang lain lebih penting dari kita sendiri. Setuju apa tidak? Setuju? Setuju? Yang benar? Orang lain lebih penting, setuju? Setuju? Kalau saya buka handphone saya, kemudian Kak Dewi nggak ada di foto saya, pasti Kak Dewi berpikir begini, udah Bang terusin fotonya Bang, gitu. Karena Kak Dewi nggak ada di foto itu, betul? Betul gak kita? Kalau kita nggak ada di foto itu kan pasti kita hapus kan? Benar gak sih? Benar gak sih? Benar gak Wan? Kalau kamu nggak ada di foto itu pasti kamu hapus, betul kan? Atau kalau di album, anak-anak sekarang nggak tahu album ya. Foto yang dicetak di SS foto kayak di mana kayak gitu kan. Terus buka-buka album nih papa sama mama. Kalau nggak ada kita ya lihat, balik-balik begitu ada kita, wih, dulu kok saya begini ya, gitu. Alkitab padahal berkata kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bahasa Bataknya begini. Ada orang Batak sih enggak ya? Haholongi madongam mujolma doshon dirim. Misalnya begini. Kalau kamu mau ngajak dirimu makan, ajaklah orang lain makan di tempat yang kamu sukai. Betul? Atau kalau kamu punya baju favorit, ingat gak kata Alkitab? Kalau ada orang yang meminta bajumu, kasihlah. Coba. Kalau ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia? Berjalan dengan dia? Berapa mil? 2 mil. Bahkan kalau orang yang tampar pipi kerimu kasih makasih kejujurannya Bang. Bukan, ketika kita berbicara kasih, tadi saya sudah katakan di awal, bayangkan loh ketika Yesus nggak mau Pak, katanya sama Allah Bapa, misalnya ya gitu ya, kita dramatisir sedikit lah gitu loh. Nggak mau, kenapa? Nggak berubah mereka, nggak berubah. Nggak mau Pak, nggak mau. Di Alkitab di Filipi ya, di Filipi berkata begini, bahkan ia telah datang dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pernah baca itu?
Filipi 2 ayat 7? Benar gak sih? Filipi 2 ayat 7. Bisa tampilkan, Bet? Filipi 2 ayat yang ke-7. Iya, benar. Coba tampilkan Filipi 2 ayat yang ke-7. Coba Filipi 2 ayat yang ke-7. Ayat 6 dulu, ayat 6. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ingat, itu Yesus sendiri. Sebagai milik yang harus ia pertahankan. Enggak. Saya harus turun ke dunia. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba kita bayangkan. Dia Tuhan, ya. Dia Allah, ya 100%. Dia manusia, ya 100%. Tapi Tuhan mengatakan, siapa sih manusia yang paling bagus? Saya mau seperti dia. Tidak. Bagaimana saudara dan saya? Itulah adanya manusia Yesus. Jadi kalau kita masih menyaksikan, meragukan kasihnya Tuhan, baca ini. Melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan mau menjadi sama dengan kita. Kalau kita baca ini, maaf Bapak Ibu, kita gak akan kurang ajar. Kita akan menjalankan terus kasih Tuhan seperti sebagaimana dia mengasihi kita. Maka seperti itulah kita mengasihi manusia. Tapi kan kadang-kadang kita melakukan kasih itu masih ya jika dia begini ya, kalau dia begini ya, kalau dia begini. Bagaimana dunia bisa dikalahkan? Bagaimana keegoisan dunia bisa dikalahkan oleh cinta? Kalau cinta itu pun masih sepi di antara kita. Sekali lagi, nanti malam sampai besok kita merayakan Natal. Mepet waktunya dari Advent keempat ini. Tapi saya pikir jika kita bisa menyebarkan kasih, mungkin dunia akan mulai berubah. Caranya seperti apa? Saya pernah baca sebuah buku. Satu pesan yang saya ingat dari buku ini begini. Selain senyum pada orang, gunakanlah dirimu untuk bermanfaat 5 menit saja di tengah-tengah banyak orang. Saya berpikir begini, gimana ya? Apa saya harus traktir? Apa saya gimana ya? Apa saya harus diam kemudian setelah 5 menit, Bapak Ibu saya harus doakan kalian? Enggak juga ya. Enggak begitu ya. Apa gimana ya? Boleh mendoakan mereka. Tapi ketika kita hadir di tengah-tengah komunitas, minimal kita kan enggak jadi beban. Minimal kita enggak jadi sandungan Bapak Ibu. Ada kan kalau kita mulai teman-teman begini, ngomongnya udah gimana, ngomongnya udah mulai ngaco dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika engkau bertemu dengan seorang teman, usahakanlah dirimu bermanfaat bagi dia. Saya percaya kita akan pasti dikenang. Mulai dari antara Bung Jimmy dengan Bung Minggus. Hai, gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Bung? Baik. Kalau cuma berdua, boleh berdua sebentar. Luar biasa bukan? Make it simple. Sederhana, tapi bermanfaat. Itu kasih. Gak perlu yang traktir, gak salah, enggak. Tapi bagaimana bermanfaat. Jadi sepanjang hari itu kalau kita bertemu dengan banyak orang, enggak 10 menit, enggak 5 menit. Yang saya ingat dari buku itu, buat dirimu bermanfaat. Ketika saya bertemu dengan si kembar, apa kabarnya Dek, apa kabarnya sayang? Bermanfaat. Dan saya pikir, ketika saya berbuat kepada si kembar, apa yang ditularkan, terlebih kepada orang tuanya, pasti itu yang mereka jadikan, betul gak? Apa yang mereka ciptakan, bukan yang diajari tetangga, bukan yang diajari Pak Gembala, betul? Tapi yang diajari Papi Mami, Papa Mama, betul kan? Betul kan? Karena kalian telah dimodali dengan hal-hal. Ya contohnya beginilah. Saya mau, Tuhan mau, kita lebih banyak menyebarkan kasih. Boleh tampilkan ayat terakhir deh, 1 Korintus 13. Ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nanti habis khotbah siap-siap Bung Jimmy Bronx langsung nyanyi ya sebelum kita doa syafaat. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Seperti apa itu pentingnya kasih? Ya, saya baca buat kita ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya dan sambil renungkan. Alkitab berkata begini, sekalipun Horas dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Pintar bukan? Pintar ya?
Tetapi Horas tidak mempunyai kasih. Coba ganti kata aku itu dengan nama saudara sendiri. Boleh ya? Boleh? Kita baca. 1, 2, 3. Sekalipun Horas dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika Horas tidak mempunyai kasih, Horas sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Asbun namanya. Asal bunyi. Ayat 2. Masih ganti kata aku dengan nama sendiri. 1, 2, 3. Sekalipun Horas mempunyai karunia untuk bernubuat dan Horas mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan luar biasa. Dan sekalipun Horas memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika Horas tidak mempunyai kasih, Horas sama sekali tidak berguna. Luar biasa enggak? Bung Kena berkata, Pondok Indah Mall pindah ke Lenteng Agung gitu ya. Pindah itu Pondok Indah Mall. Tapi kalau Alkitab berkata kalau kita tidak mempunyai kasih, enggak berguna. Luar biasa enggak kasih itu? Ayat 3. Sama-sama kita baca ya. Masih ganti kata aku dengan nama sendiri. 1, 2, 3. Dan sekalipun Horas membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada Horas, bahkan menyerahkan tubuh Horas untuk dibakar. Tetapi jika Horas tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Luar biasa enggak? Luar biasa bukan? Lalu apa ciri kasih itu? Kita baca lambat-lambat ya, ayat 4 tampilkan deh. 1, 2, 3, ganti kata kasih dengan nama sendiri. 1, 2, 3. Horas itu sabar, Horas itu murah hati, Horas gak cemburu. Mana nama kalian? Aku gak dengar. Ayo ganti nama kalian, ayo. Saya gak pakai mic, matiin deh micnya deh. Bet, matiin micnya. Ganti kata kasih dengan nama sendiri. 1, 2, 3. Nggak bisa begini ya sahabat. Enggak, harus yakin. Harus yakin, nggak bisa, harus yakin. Harus yakin ya. 1, 2, 3. Bang Johan ayat 5 khusus, Bang Johan ayat 5. Oke, Bang Johan tidak melakukan, baca 1, 2, 3. Ayo Bang Johan, ayo. Iya. Kita baca sama-sama ya. Ayat 4 ulangi deh, ayat 4 ulangi. Ayat 4. Ganti nama sendiri kasih atau iya ya, ganti nama dengan nama kita. Matiin suaraku deh. 1, 2, 3. Horas itu sabar, Horas itu murah hati, Horas tidak cemburu, Horas tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Baca serius ya ayat 5. Lanjut 1, 2, 3. Horas tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Horas tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Lanjut. Horas tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Horas bersukacita karena kebenaran. Stop dulu. Ada orang senang lihat orang susah. Tapi dia sedih, susah lihat orang senang. Ada orang kayak gitu loh. Ini dia nih. Ini tidak bersukacita. Mampus loh gitu. Ayat 7. Ya, 1, 2, 3. Horas menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mau seperti ini? Mau? Mau ya? Bukan masalah mampu enggak. Bukan masalah mampu atau enggak. Saya masih ingat loh, saya tidak bosan mengatakan ini. Seorang ibu Katolik, orang Batak kalau enggak salah, dia punya anak tunggal perempuan. Anaknya diculik orang. Muter Jakarta Timur dan anaknya meninggal karena disumpel koran. Masih ingat itu? Dapat pembunuhnya. Ternyata teman kuliahnya, berapa orang. Ibu ini diwawancarai. Dan ia mengampuni pembunuh anaknya. Tunggal. Ibu Katolik itu, orang Jakarta Timur tuh ibu itu. Masih ingat cerita tentang seorang ibu negro yang anak dan suaminya dibunuh?
di Amerika Serikat. Dan ketika suaminya dibunuh, setelah anaknya dibunuh pembunuh yang sama. Suaminya diculik 2 tahun. Dan ibu itu diculik oleh penculik suaminya. Ternyata suaminya udah diikat membelakangi sungai. Dan sudah bawa bensin. Ibu itu dipanggil bukan untuk memohon supaya suaminya disembuhkan, gak ada kesempatan. Tapi ibu itu dipanggil oleh penjahat itu untuk menyaksikan suaminya dibakar. Sampai ke pengadilan. Yang pasti hukuman mati karena pembunuhan berencana. Lalu di pengadilan sebelum mereka dihukum mati, boleh gak saya punya permintaan? Kata ibu ini. Boleh. Lalu pengadilan memberikan dia waktu. Ibu ini berkata begini. Karena saya hidup sendiri. Tapi dalam diri saya masih ada kasih. Pak Jaksa, mau saya bagikan ke siapa kasih itu? Maka izinkan dia untuk tidak dihukum mati. Tapi 2 kali sebulan, dia harus datang ke rumah saya. Untuk apa? Kata jaksa, saya merinding. Lalu ibu itu berkata, untuk saya membagikan kasih yang masih ada pada diri saya, kata ibu itu. Padahal pembunuh anak dan suaminya. Ngapain kalian? Saya hanya ngobrol dan memasak masakan buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jaksa, izinkan saya untuk dia menghantar saya di mana dia akhirnya membuang abu suami saya. Dia pembunuh anak dan suaminya loh. Mungkin kalau kita ketemu di pengadilan kita udah suruh orang untuk bunuh dia, betul? Atau paling enggak maki, ludahin, betul? Tapi ibu itu gak lakukan. Hal yang menyentuh saya dari cerita ini adalah izinkan dia untuk datang ke rumah saya. Untuk saya membagikan cinta yang masih ada dalam diri saya. Saya masih yakin di antara kita, di diri kita masih banyak kasih, amin. Dan ketika kita bagikan kasih itu, dia tidak pernah habis. Dia tidak punya limit stok. Dia tidak punya, udah habis, besok lagi nyatakan kasih. Enggak. Masih banyak. Masih banyak. Kenapa? Karena masih banyak yang butuh kasih. Kasih tidak selalu berbicara tentang uang. Kasih bisa berbicara tentang kunjungan ke keluarga, mendoakan, telepon, hai sis gimana kabar, kita doa yuk, saya gak bisa berikan apa-apa. It's love, itu kasih. Minggu kedua lalu saya tantang kita, bahkan saya bilang, cuman Bung Sandy gak jadi japri-japri saya. Ngerti kan? Bapak Ibu, kalau kiranya ada orang yang saya sakiti, japri aku. Tapi kalau kita masih detik ini, nanti malam kita merayakan Natal, padahal masih ada akar pahit di diri kita. Please, masih ada 6-7 jam ke depan. Ketika benci masih ada dalam diri kita, tolong jangan rayakan Natal besok atau nanti malam. Karena inti Natal itu adalah kasih. Sekali lagi japri aku. Japri. Atau aku yang japri kalian, kasih nomor rekening boleh. Japri. Sekiranya ada orang yang saya sakiti. Saya sekaligus nantang diri saya sendiri. Ada enggak? Pak Horas kemarin saya begini. Ya saya bersedia minta maaf. Tapi kalau kita masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan dendam. Padahal kita nanti merayakan Natal. Besok kita merayakan Natal. Tapi kita masih mempunyai akar pahit, please. Tantangan saya ini masih berlaku kapanpun. Kita suami istri mungkin ini, mungkin itu. Masih ada waktu, come on. Saya sekarang ada project loh di marga saya. Project saya ini adalah begini. Dan ini harus berlaku bagi siapapun.
minta maaf ke orang tua selagi orang tua itu masih hidup. Karena ada satu keluarga, keluarga ini raja minyak. Ketika bapaknya masih jaya dulu, dialah yang punya gas 3 kilogram yang paling banyak di Jakarta ini. Dan dia bagikan ke anak-anaknya, dan 3 anaknya jadi pengusaha minyak saat ini. Tapi bapaknya ini sakit hati sama anaknya yang pertama. Karena apa? Karena anak yang pertama ini punya mertua jenderal, dan dia lebih mendengar suara mertuanya daripada suara orang tuanya. Dipanggillah aku, istriku masih ikut, santri masih ikut ya, yang kita ke Jakarta Timur. Cerita, apa yang buat kau sakit hati begini-begini? Oh begini. Aku japri semua anaknya. Kalian harus punya waktu untuk minta maaf ke orang tua kalian. Apalagi kamu, nama anaknya Fernando. Apalagi kamu harus minta maaf ke papa kamu. Jangan berganti kalender ini 2023 sebelum kau minta maaf sama orang tuamu. Kadang kita minta maaf hanya di ujung tahun kan. Apalagi orang Batak tuh, nanti orang Batak itu tanggal 31 jam 00 itu ibadah. Nangis-nangisan tuh minta maaf, itu orang Batak. Jangan, mumpung ada waktu, mumpung masih sehat, itulah yang akan saya lakukan tanggal 27. Mumpung orang tua masih ada, kita kasih yang terbaik. Amin. Kalau kita masih mempunyai kasih, ya bagikan ya ke suami, ke istri, ke anak-anak. Dan saya percaya ketika kita bisa memberikan kasih, slow but sure, pelan tapi pasti, kita akan bisa merubah dunia ini. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Silakan Bung Jimmy Bronx akan bernyanyi buat kita dan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita dan kasih karunia berkat dari firman Tuhan dari Bapak Pendeta Horas sangat memberkati kita semuanya. Perkenalkan, saya Jimmy, saya dari Papua, tepatnya dari Sorong, dari Raja Ampat. Terima kasih karena kasih karunia Tuhan saya bisa berada di sini di Gereja Berkat. Semoga Gereja Berkat ini memberkati kita semuanya. Di Papua ada sekitar 170 bahasa yang berbeda. Ini salah satu bahasa dari Maibrat. Tepatnya kalau Bapak Ibu tahu Kakak Edo Konologit, itu bersebelahan kampung dengan dia. Dan judul dari lagu ini Ramana Revo, yang artinya karena kasih Tuhan kita semua umat pilihan Allah ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih, semoga pujian ini memberkati kita semuanya. Renon ma teraton ma Yesus Yahweh Yama ati ayoma renon ma teraton ma Yesus Yahweh Yama ati ayoma. Raasiwan Yesus, Raasiwan Yesus, Raamana Revo, Raamana Revo, Raasiwan Yesus, Raasiwan Yesus. Nema semorai, nema heyutai,
Porbaro verwe Renon ma Teraton ma Yesus Yahweh Yama Ati ayoma Renon ma Teraton ma Yesus Yahweh Yama Ati ayoma Rahasian Yesus oh yo 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 Umat yang berhimpun menantikan Yesus menantikan Yesus umat yang berhimpun menantikan Yesus menantikan Yesus mari sembah Dia mari puji Dia sekarang ini siang sudah tiba Yesus mau bersabda Dia akan datang dari arah timur siang sudah tiba Yesus mau bersabda Dia akan datang dari arah timur Kuduslah Tuhan dalam sanubari setiap insan yang percaya pasti beroleh keselamatan barang siapa tidak murtad kebinasaan Yesus Kristus satu-satunya harapan Raja segala raja yang ampunya kunci jawaban Dia layak ditinggikan layak diagungkan yo Sio miwo siwar susah meo jaba sotani ni ko klabar keluar sikio mayo mani diwo jauh Jawa diwo jauh Sio miwo siwar susah meo jaba sotani ni ko klabar keluar sikio mayo mani diwo jauh Jawa diwo jauh nema semorait nema heyutai Porbaro verwe Renon ma Teraton ma Yesus Yahweh Yama Ati ayoma Renon ma Teraton ma Yesus Yahweh Yama Ati ayoma Renon ma Teraton ma Yesus Yahweh Yama Ati ayoma Renon man Teraton man Yesus Yahweh Yama Ati ayoma Renon man Teraton man Jemaat semuanya Yesus Yahweh Yama Ati ayoma. Terima kasih Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Horas. Berkati. Siapa pendeta? Saya dulu ribut sama teman, famnya Mendacan sama Kogoya. Karena dia ambil lagu ini, Yesus datang dari timur Papua. Ya kan? Bukan, Alkitab sudah jelas Yesus akan datang di Gunung Sion. Bukan. Versi Papua, Yesus datang dari timur di Papua. Karena matahari terbit dari timur. Itu, jadi saya ingat lagu ini waktu saya masih kuliah tahun 90-an. Makasih Bung, Tuhan berkati. Yuk kita masuk dalam doa syafaat. Silakan duduk. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami di harimu yang kudus ini. Firman-Mu menyapa hati dan pikiran kami.
bahwa kehadiran-Mu itu adalah karena kasih. Bahkan dunia ini tidak kosong ketika kasih itu pun bisa kami bagikan. Bahkan dunia ini menjadi lebih cerah, menjadi lebih hidup ketika kasih itu dibagikan kepada sesama. Karena Tuhan sudah rela datang justru untuk mati sebenarnya. Terpujilah Engkau Allah yang kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, yang anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Engkau sudah memberkati kami dan terus memberkati kami lewat kesehatan, lewat keuangan, bahkan rohani kami pun Engkau berkati saat ini. Sebelum kami mengakhiri doa ibadah kami pada hari ini, kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu luas. Ada ratusan juta, ada ratusan suku, ada ratusan bahasa. Berkati bangsa ini Tuhan. Setiap pemimpin, baik pusat maupun daerah, di 38 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Tuhan berkati pemimpin kami ini, punya kebijakan yang baik. Bahkan di saat-saat ini ada nuansa politik yang semakin memanas. Kami tahun depan Februari akan memilih pemimpin negara kami. Sebenarnya siapa saja Tuhan yang terpilih, yang penting dia laksanakan janjinya. Yang penting dia utamakan bangsa ini, rakyat ini, bukan kelompoknya, bukan golongannya ya Tuhan. Nah kami berdoa agar situasi politik ini tetap aman dan kondusif. Maka kami ikat setiap roh-roh jahat yang menunggangi siapapun yang tidak menginginkan Indonesia ini aman, damai. Kami ikat kuasanya demi nama Yesus Kristus. Sehingga siapapun nanti yang terpilih adalah pilihan rakyat, mampu memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan dengan baik, jauh lebih baik dari sekarang. Kami berdoa ya Tuhan, berkati aparat keamanan kami, polisi, TNI darat, laut dan udara, untuk bisa mendeteksi sedini mungkin kemungkinan perpecahan atau pertikaian. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan tetap memelihara bangsa kami. Hingga terciptalah cita-cita luhur pendiri bangsa kami menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Jakarta dengan segala kebijakannya. Kota yang mungkin tahun ini adalah akhir dari ibu kota negara Indonesia. Kami berdoa berkati kota Jakarta, berkati pemimpinnya, karena di sinilah kami tinggal. Di sinilah kami hidup, di sinilah kami bekerja, di sinilah kami melayani Engkau dalam semua bidang kami ya Tuhan. Maka berkati kota Jakarta ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja rasuli, untuk sinode kami. Kami berdoa Engkau berkati dari seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkatinya. Bahkan secara khusus kami teringat untuk rekan pendeta Yusdenso yang masih tidak sadarkan diri karena ada kanker di kepalanya. Berkati hamba-Mu ini. Dokter mungkin udah angkat tangan, tapi Tuhan tidak pernah angkat tangan. Tuhan tidak pernah tidak punya cara, selalu punya cara. Nyatakan cara-Mu Tuhan kepada Pak Yusdenso, agar hamba-Mu ini mengalami mujizat yang dari Tuhan. Sel kanker yang ada di kepalanya, Engkau angkat semuanya Tuhan. Kasihani hamba-Mu ini. Berkati istri dan ketiga anaknya. Dan akhirnya kami berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Terima kasih, kasih-Mu memelihara gereja ini hingga saat ini. Bahkan kami percaya Engkau akan pakai terus gereja kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kami rindu untuk renovasi di beberapa lantai yang masih harus dibenahi ya Tuhan. Oleh kemurahan-Mu sanggup mencukupkan apa yang kami butuhkan. Hingga kami bisa memakai lantai 3 kembali. Kami bisa menyempurnakan lantai-lantai yang lain ya Tuhan. Bapak,
Kami berdoa Tuhan juga berkati akan operasional gereja kami yang tidak sedikit. Tuhan juga yang mencukupkan akan setiap kebutuhan gereja ini. Kami berdoa untuk yang bertugas sepanjang hari ini. Berdoa untuk yang imam musik. Berdoa untuk pemimpin nyanyian dan para singers. Bahkan berdoa untuk Abednego dan Kajun sebagai multimedia. Kamonci, Engkau yang pakai mereka lebih heran dan lebih dahsyat lagi ya Bapa. Agar pelayanan mereka benar-benar karena urapan Tuhan saja. Kami teringat untuk beberapa saudara-saudara kami yang sedang dalam tahap pemulihan kesehatan. Berdoa untuk anak kami Hazel Kairupan. Berdoa untuk Fritz Lango, untuk Bapak Iwan Hasan, untuk Bapak Deden Manurung, untuk Ibu Barbara Tisen, untuk Ibu Linda Panggabean Tuo, untuk Ibu Sonya Syah Bandar, Ibu Tina Nasution, bahkan anak kami Lana yang sedang tidak enak badan. Kami berdoa Yesus, Engkau tumpangkan tangan-Mu yang berkuasa itu. Apapun penyakit mereka, sebagaimana keyakinan seorang perwira, Tuhan katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Bahkan iman seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bahkan kepala rumah ibadat berkata, tumpangkan tanganmu, ia akan sembuh. Yang kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas, sehingga kami berdoa dari tempat ini untuk setiap nama-nama yang hamba sebutkan tadi. Bahkan jika ada di tempat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, termasuk saudara kami ya Tuhan, Enrico Simangunsong yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan. Kami berdoa, tangan kuasa-Mu menjamah setiap tubuh mereka yang sakit, setiap organ bagian dalam yang sakit ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, untuk Om Max Putuhena, Tuhan juga yang memberkati Om Max di masa tuanya. Berkati Ivan dan Abi bagi anak dan mantu. Engkau berkati keluarga ini ya Bapak. Bahkan jika ada di antara kami yang datang hari ini dengan beban berat, kami berdoa ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, dan berikan mereka kesehatan. Berkat Tuhan melimpah atasnya. Lebih daripada itu ya Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan ini, biarlah kami menjadi duta-dutanya kasih Tuhan, untuk menyebarkan kasih ke siapa saja yang kami jumpai, untuk mengubah keegoisan dunia ini menjadi dunia yang penuh dengan kasih. Mampukan kami ya Bapak, untuk kami menyatakan diri setiap hari, kami ingin bermanfaat bagi orang, kami ingin membuat orang tersenyum, kami ingin membuat orang betah dengan kami. Itu yang menjadi keyakinan kami Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sehabis ini kami akan melakukan latihan untuk pemantapan nanti ya Tuhan di ibadah Natal kami. Tuhan juga memberkati dan mempersiapkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian. Ini doa kami, ini syukur kami, ini hormat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita.